Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua Simanjuntak yang merupakan senior analis Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih. Gimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Yosep, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Aktivitas perdagangan di pekan ini hanya menyisakan satu hari perdagangan untuk esok menjelang libur akhir pekan. Pak Yosep, kalau kita flashback sedikit ini, indeks harga saham gabungan sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, perlahan tapi pasti penguatan terus berlanjut 65 kemudian tembus ke 66. Nah, perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan makin mengkokohkan posisinya di 6.600-an Pak Yosep, dengan menguat di 0,61% dari tutup di level 6.643. Secara grafis ini di penutupan sesi kedua, penguatan yang terjadi ini kayaknya lebih ditarik ke atas Pak beberapa menit jelang penutupan hari ini dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan, apa yang bisa kita cermati ini Pak Yosep dengan penguatan yang terjadi kemudian momentum window dressing di Desember ini Pak? Oke, kalau menurut saya memang sudah dari awal Desember satu sentimen yang paling menggerakkan pasar, satu narasi yang paling menggerakkan pasar itu adalah periode window dressing ini, di mana semua yang pingin terlihat cantik laporan keuangannya di akhir tahun nanti di pergantian tahun itu semuanya pada mempercantik portfolio mereka masing-masing. Jadi misalnya nggak cuman untuk fund-fund besar aja dengan saham-saham blue chipnya, termasuk juga di dalamnya beberapa konglomerasi yang memang mungkin mereka punya agenda untuk meng-IPO-kan beberapa anak perusahaannya. Mereka mempercantik lah gimana kinerja saham-saham yang ada di grup konglomerasi mereka, supaya ketika nanti bertemu dengan investor, apalagi misalnya investor sekarang kan risk appetite-nya itu lebih ke saham-saham dengan digital sentiment. Jadi beberapa sih dibawa ke sana juga narasi dari berita-beritanya seperti itu. Jadi menurut saya kenaikan hari ini masih disebabkan dari masih banyak didominasi oleh efek dari window dressing kayak gitu, Mas David. Baik, tapi kalau kita perhatikan ini Pak Yosep, beberapa dari perbankan big cap, kemudian juga ada beberapa dari saham-saham big cap lainnya di luar dari sektor perbankan, hari ini tidak kompak mengalami penguatan. Dari perbankan big cap, beberapa sahamnya lebih banyak juga yang cenderung mengalami tekanan ini. Bagaimana Anda melihat momentum window dressing, kemudian juga beberapa saham big cap yang difavoritkan setiap tahunnya naik signifikan di window dressing, fluktuasi dari masing-masing saham ini masih terus terjadi sampai sejauh ini? Oke, kalau misalnya kita ngelihat memang hari ini dua penggerak utama dari ISG, BCA dan BRI terlihat dia diturunkan, sedangkan BMRI hari ini yang dipakai menurut saya, yang kalau saya ngelihat dari data pre-closing tadi saya lihat BMRI yang sebenarnya dipakai untuk mengangkat ISG sampai ke titik tertingginya di hari ini. Kayak gitu. Ada juga Telkom hari ini yang menurut saya cukup oke lah. Sebenarnya mungkin akan dibuat bergantian. Kalau misalnya terus menerus BBRI, terus menerus BBCA, saham yang lain seperti apa? Kayak gitu. Kayaknya kalaupun misalnya harga sahamnya mau dinaikkan, itu nggak langsung semuanya dipakai. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya harus koreksi, saham mana yang mereka pakai untuk rebalancing, kan itu disiasati juga. Baik, apakah rotasi ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun ini, Pak Yosep? Menurut saya sih masih akan berlanjut. Jadi ISG menurut saya punya banyak soldiers lah kalau saya boleh bilang. Jadi ada perbankan, ada sektor teknologi juga, ada sektor coal dan new energy yang menurut saya belakangan ini mulai dipakai juga untuk kembali menggerakkan ISG. Jadi ini akan terus dirotasi menurut saya sampai akhir tahun. Akan silih berganti lah, tidak serempak tapi silih berganti. Ya, bagaimana dari sisi strategi Pak Yosep menghadapi kondisi seperti ini? Apakah kita tetap mengikuti arus dari pergerakan pasar sampai sejauh ini? Kalau dari pergerakan pasar sih, kalau misalnya dibilang kita mengikuti arus, mungkin menurut saya strategi yang lebih oke untuk digunakan, kita bisa coba buy on weakness untuk saham-saham yang memang mengalami koreksi. Karena ya ini sangat bisa dilakukan, apalagi kalau misalnya memang yang dilakukan adalah
mengganti penggeraknya secara berkala. Baik, saham-saham yang menjanjikan atau yang biasanya mengalami penguatan signifikan ketika window dressing, kemudian ketika rotasi terjadi, momentum ini bisa direkomendasikan untuk buy on weakness. Dengan pola rotasi yang bergerak cukup cepat, tampaknya trading dalam hal ini cukup banyak terjadi, Pak Yosep. Apakah para investor atau trader yang memang udah pasti melakukan ini, pola ini juga bisa dipakai untuk sementara? Kalau misalnya untuk investor sekarang, kalau misalnya yang saya tangkap ya Mas David, kalau dari investor sekarang ini mereka lebih banyak lebih menyukai saham-saham dengan digital sentiment. Oke. Ya gitu. Sedangkan untuk window dressing ini lebih banyak disukai sama fund-fund besar, yang it means saham-saham blue chip lah yang mau nggak mau terkena efeknya. Kenapa? Karena mereka yang menggerakkan ISG. Porsi mereka terhadap ISG itu besar. Dan fund-fund besar juga, reksadana besar juga itu menitipkan duitnya, menitipkan harapannya di saham-saham blue chip. Jadi kalau misalnya untuk retail, untuk investor-investor seperti kita, mungkin bisa dikombinasikan lah, nggak cuman stick dengan saham-saham blue chipnya aja. Ya kita pakai saham-saham blue chip ini untuk mengikat korelasi kinerja portofolio kita dengan ISG. Tapi kita juga bisa, misalnya kita coba tangkap momentum-momentum dari saham-saham yang memang ada digital sentimentnya. Oke. Gitu. Baik, sementara ketika satu saham big cap sudah mengalami penguatan signifikan, ini momentum apa juga yang bisa dimanfaatkan ini? Termasuk dari yang penggerak indeks harga saham gabungan di sesi kedua, ada Astra International ini Pak Yosep menguat di 3,45%, Pak. Astra sudah kembali tampaknya menembus ke level 6 ribuan. Oke. Kalau untuk penggeraknya, saya kalau misalnya boleh kasih preferensi saya sedikit, saya cukup menyukai dua perusahaan yang kalau boleh dibilang nih dua perusahaan yang menolak tua. Oke. Itu kalau dari BUMN sendiri itu ada Telkom, dan dari yang swasta itu ada Astra. Ini mereka cukup aktif untuk investasi di unicorn yang ada di Indonesia. Mereka cukup aktif bergerak untuk menitipkan modal mereka untuk ikut bertumbuh bersama dengan unicorn yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya, terlepas dari efek window dressing, kalau misalnya kita tarik horizon waktu yang lebih panjang, saya cukup optimis dengan dua saham itu, ya Telkom dan Astra International. Baik, ini saham-saham big cap yang menyesuaikan diri untuk prospek bisnis mereka di masa depan. Pak Yosef.